Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dia tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para alim ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, jamaah majelis taklim akad pagi Masjid Sakinah Mojokerto Kediri yang dirahmati Allah, khususnya kepada ketua masjid beserta jajarannya dengan berbagai bagian-bagiannya yang sudah menjalankan amanah semaksimal mungkin. Kita berdoa semoga semuanya selesai menjadi di sini. Masjid ini jadi yang besar untuk jadi jadiah yang bisa kita petik nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang akhirnya kita mohon harapan kita bisa husnul khotimah dan nanti bersama-sama dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya, keutamaannya dilaturkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa melalui sunnahnya, menegakkan perintahnya, kemudian ikut ambil bagian mendakwahkan ajarannya, lantas di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa ternyata kita sudah kembali masuk di bulan Ramadan. Kalau mengikuti hisab, insya Allah besok itu sudah mulai puasa, jadi nanti malam tarawih. Kalau ru'yatul hilal baru akan lakukan hujjah disusuri. Nah, insya Allah berbeda. Jadi ada yang Senin, ada yang Selasa. Tapi insya Allah umat kita sudah semakin dewasa menyadari bahwa perbedaan itu satu keniscayaan. Roda kehidupan tidak mungkin itu berputar tanpa ada perbedaan.
masyarakat Indonesia insya Allah sudah semakin dewasa dan berbuah selama ini. Nah, oleh karena itulah kemudian pada pagi ini tema yang kita kaji ya, di bulan Ramadan itu kita dijadikan oleh Allah menjadi tamu yang dimuliakan. Jadi hari ini kita ini dijadikan oleh Allah tamu yang dimanjakan, dimuliakan di bulan Ramadan. Tamu yang agung yang diterima oleh Gusti Allah di bulan Ramadan kita ini, maka jangan disia-siakan. Oleh karena itulah kemudian kembali kita mesti harus menggali, mengkaji bagi seluruh bentuk yang kaitannya dengan puasa Ramadan agar puasa kita ini dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada petunjuknya baik dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga bulan Ramadan bisa kita maksimalkan penuh untuk ibadah melulu, sehingga mengantarkan sesuai dengan tujuan disyariatkan puasa itu adalah manusia muttaqi, manusia yang utuh, manusia yang harmonis, manusia yang damai antara dunia dan akhirat, antara fisik dan psikis juga rohnya. Sebelum masuk ke sana, Bapak dan Saudara dirahmati Allah, ada sambungan dengan kajian yang lalu. Sudah merupakan satu tradisi di kalangan kita, khususnya di Indonesia. Kalau mau bulan Ramadan itu kan ada menggenang dahulu, ada menggenang. Jadi ada tradisi untuk ziarah. Maka jangan sampai itu dilupakan. Siapa sih yang ada di sini yang beda dengan bapak, beda dengan ibu? Gak mungkin kita terlahir dari batu. Kalau bapak ibunya masih utuh, ya tentu punya kakek dan banyak, tentu punya nenek, karena bapak ibu kita sudah terlahir dari kakek dan nenek kita. Ini kadang-kadang kita ini saking berlebihan takut sirik kepada yang goib, lantas hal yang sebenarnya ada dalam Al-Quran, ada yang dalam hadis dicontohkan Rasulullah, lantas kita abaikan. Di antaranya ziarah kubur. Kalau saya ziarah kubur itu setidak-tidaknya bisa dilakukan oleh 3 orang model. Ziarah kubur yang dilakukan oleh hamba Allah yang mulia kepada sesama hamba Allah yang mulia. Contohnya seperti Rasulullah menziarahi makbarahnya para nabi-nabi terdahulu. Itu nanti bisa dibuka di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, khususnya bab Isra dan Mi'raj. Jadi Rasulullah dituntun oleh malaikat Jibril untuk menziarahi makbarahnya nabi-nabi terdahulu. Ini artinya bahwa kita diizinkan untuk meneladani Rasulullah, menziarahi orang-orang yang mulia. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah
yang dalam hadis disebutkan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa Sayyidah Fatimah itu bagian dari diriku. Siapa saja yang mencaci maki, memarahi, benci kepada Fatimah Zahra putriku itu sama dengan menyakiti aku. Dan Sayyidah Fatimah ini kalau Jumat menziarahi makbarahnya Pak Mane Sayyidina Hamzah yang gugur di Perang Uhud. Masa kemudian Sayyidah Fatimah salah. Sayyidah Fatimah yang sudah diakui sebagai putri Rasulullah yang bagian dari Rasulullah itu menziarahi setiap Jumat di saat Rasulullah itu masih hidup. Setelah Rasulullah wafat pun Sayyidah Fatimah mengunjungi makburah Rasulullah, kemudian malah menangis untuk bisa segera menyusul Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan bahwa itu. Lalu yang kedua, Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, dari orang mulia, ukuran mulia ini ketakwaan, kedekat Gusti Allah itu orang mulia. Orang mulia, hamba Allah yang mulia yang mengunjungi makbarahnya hamba biasa. Contohnya satu kisah, Rasulullah pernah pada suatu ketika sedang safar, lantas melewati kuburan. Rasulullah tahu bahwa di dalam kuburan itu ada yang lagi sedang menangis karena azab, siksa kubur. Lantas kemudian Rasulullah berhenti, kemudian ngambil pelepah kurma. Lantas pelepah kurma itu kemudian ditancapkan di atas kuburan itu sambil berdoa, semoga dengan pelepah kurma ini selagi masih basah, azab di kubur ini terkurangi. Ini orang biasa dan nanti bisa dibaca di kitab Sahih Bukhari Fathul Bari, di Fathul Bari yang sudah disarai. Nah, kadang-kadang kita benar-benar gitu takut gitu ya. Lantas kemudian Rasulullah pernah juga malah sholat di atas kuburan. Saat ketika Rasulullah ini bertanya, ini makbarahnya siapa yang barusan saja ditanam di kubur? Dijawab oleh sahabat, ini makbarahnya ibu yang berkulit hitam yang biasanya membersihkan masjid. Kemudian Rasulullah sholat di situ dan berdoa. Ibu itulah ibu namanya Ibu Ghorfah. Jadi sering Rasulullah menjumpai saat waktu bunga membersihkan masjid. Tapi lama tidak ketemu, tanya ternyata sudah meninggal dunia barusan tadi malam. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah itu diantara yang mesti perlu kita perhatikan, diantaranya sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, yang bisa nanti, bisa besok,
ketiganya dari orang biasa, ziarah kepada yang orang biasa. Jadi antara pertamanya kita kepada ibu kita. Kalau Sayyidah Fatimah saja itu setiap Jumat, itu bisa dijadikan dasar untuk jadikan pegangan, maka kita pun juga sebenarnya harus, kalau memungkinkan makbar orang tua kita ini ada di dekat rumah kita, ya kita datangi untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang ziarah kubur itu dulu pernah dilarang oleh Rasulullah. Nahaytukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum mul maut. Jadi dulu aku pernah melarang ziarah kubur, karena ketika ziarah kubur itu meminta kepada ahli kubur. Kemudian sekarang tak izinkan kamu, karena dengan ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan datangnya kematian. Yang lalu sudah tak sampaikan apa ziarah, ketika kita ziarah kubur kemudian ahli kubur di alam barzah, bapak ibu kita dengar tahu. Jadi jangan kemudian tidak tahu. Bapak ibu kita ini dengar, bapak ibu kita ini tahu. Hadisnya sahih. Bahkan dalam kubur itu sama dengan ketika kita bertetangga. Maka sebenarnya kuburkan yang paling baik itu kuburkan jenazah di sekelilingnya jenazah orang-orang soleh yang sudah masyhur, yang sudah makruf. Karena itu jadi tetangga. Kalau dapat informasi semacam ini, coba diklarifikasi. Kalau bapak ibu tidak punya kitab, klarifikasi pada ulama yang dekat, ustadz yang dekat, tentu ustadz yang punya kitab. Jadi berbasis data. Gunanya kita ngaji ini kan satu aja, perubahan yang jauh lebih baik gitu. Bisa jadi ilmu yang kita dapat dulu itu karena sepihak, lantas yang terlanjur kita yakini, kemudian kita menolak. Kalau saya ini akademisi, tidak dipengaruhi sama apapun, dasarnya ini at-tadhkiratu fi ahwalil mauti wa umuril akhirah. Tapi di sini ada, di bawahnya ada footnote-nya, ada khasiatnya. Jadi bisa dilacak seperti ini di kitab mana gitu. Nah, karena akademisi yang berbasis datanya dalam Al-Quran bagaimana, Al-Hadis bagaimana, lantas kemudian nyontoh teladan para mazhab. Imam Syafi'i itu sering juga menziarahi Irak, menziarahi Abu Hanifah, anak gurunya. Di masjidnya ketika ziarah yang biasanya itu gunakan kunut, Imam Syafi'i tidak pakai kunut dan tidak lagi sujud sahwi. Padahal fatwanya kunut itu sunat benar. Jadi para mazhab itu begitu indahnya. Tapi ketika turun di Indonesia, jadinya kok seperti ini. Nah inilah yang kemudian saya ini termasuk orang yang ikut prihatin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi jangan sampai lantas kemudian ada momen-momen tertentu yang mestinya ini ada dasar yang dijadikan pegangan, terlanjur kita sudah diinstal, anggap bahwa itu haram.
Nah, ketika dapat informasi dari saya terbuka. Coba tolong tanya kepada Ustaz berikut screeningnya yang ada. Tapi Ustaz yang punya dasar tadi dibukakan, dasarnya ini, anunya ini. Kalau kitab, kitabnya ini. Jangan sampai ada satu yang penting sebenarnya karena fanatis kita kepada sesuatu yang sudah pernah kita yakini itu tidak mau berubah. Ya untuk apa kita ngasih? Ngasih gunanya kan untuk dapat tambahan ilmu yang baik, lantas kemudian dijalani. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tak kira momen ini penting tak sampaikan di sini dan mungkin di kajian-kajian lain juga sering yang kayak gini ini tidak disampaikan. Nah, baik kita masuk ke tarhib. Jadi sering kita dengar marhaban ya Ramadan, marhaban ahlan wasahlan. Simantis bahasa Arab sebenarnya marhaban ahlan wasahlan itu di dalamnya menyimpan ada kalimat yang disimpan termahdud, terbuat. Kalau ditulis sempurna, nazaltum marhaban wa khalatum ahlan wasahlan. Untuk mudah dipahami ya kayak semacam kalau diucapkan selamat datang, aku terima kedatanganmu dengan hati lapang dan tangan terbuka. Maka marhaban itu artinya lapang. Kemudian khalaltum ahlan wasahlan, silakan kamu tak perlakukan menjadi keluargaku sendiri. Silakanlah apa yang kalian suka, apa yang kalian kendaki, silakan ambil sendiri. Ya, jadilah seperti keluarga kita sendiri. Kurang lebih kalau bahasa Jawa, bahasa budaya Indonesia seperti itu. Nah, kalau membuka hati dengan penuh lapang, kalau dalam bahasa Arab itu usaha untuk membuka hatinya dengan kelapangan itu ditambah dengan tasdid syiddah. Kalau sholat mujarrati rohaba yaqubu rohban wa marhaban wa rohibun wa dzaka marhubun dan seterusnya. Jadi artinya berusaha untuk menjadikan hati ini lapang menerima yang ada. Maka disebut dengan tarhib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas apa yang mesti harus kita persiapkan? Saya kira perlu kita kaji kembali, kita renungkan kembali tentang puasa Ramadan ini yang kaitannya dengan khutbah Rasulullah saat Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Apa yang dilakukan Rasulullah setelah para sahabat kumpul? Rasulullah naik mimbar. Lantas kemudian Rasulullah menyampaikan khutbah singkat, padat, tapi mengena, menarik dan diizinkan untuk bertanya. Nah, khutbah itulah akan tak sampaikan pada pagi ini, tetapi tidak mungkin karena ruang waktunya sangat terbatas. Mungkin disambung, saya melihat kemarin ada jadwal kultum habis sholat subuh, ya insya Allah nanti disambung, bersambung lah. Nah, khutbah yang disampaikan Rasulullah itu bagaimana? Rasulullah menyampaikan, wahai umat manusia,
bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah telah datang, yaitu bulan Ramadan. Itu bulannya Allah. Malamnya lebih utama dari malam-malam yang lain. Siangnya lebih mulia daripada siang-siang yang lain. Jamnya lebih utama dari jam-jam hari lain. Menitnya lebih utama dari menit-menit yang lain. Detik dan mikrodetiknya lebih mulia dari detik dan mikrodetik yang lain. Di bulan Ramadan ini kamu semua dijadikan oleh Allah menjadi tamu yang dimuliakan, yang diagungkan dan dimanjakan. Bernapasmu itu pun dinilai sebagai bertasbih. Apa kata tasbih? Keluar masuknya nafas kita ini sudah bertasbih. Tidurmu dinilai ibadah. Doamu itu dikabulkan. Dosamu itu diampuni. Barang siapa yang di bulan Ramadan ini memberikan buka kepada sahabat teman tetangga yang sedang puasa, maka baginya pahalanya sama dengan memerdekakan budak liar, dan dosanya terampuni. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah tidak setiap sahabat ini sanggup untuk memberikan berbuka? Apa yang masih harus dilakukan? Selamatkan dirimu dari api jahanam, meskipun hanya memberi seteguk air untuk membatalkan puasa. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, jadi jangan disia-siakan bulan Ramadan ini full isi dengan amal yang baik. Kira-kira khutbah Rasulullah yang tak baca dari kitab Nahjul Balagha ini hadis dan diabadikan juga di kitab Nahjul Balagha. Kitab Nahjul Balagha itu kitab kumpulan khutbah dan makalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kalau khutbah Rasulullah yang disampaikan di awal Ramadan kita tarik, kemudian kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 183, tentu akan kita temukan apa tujuan puasa itu. Surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada dua harfu dua dan disambung dengan harfu tanbih, peringatan. Harfu nida itu huruf yang digunakan untuk memanggil. Nah, dalam semantik bahasa Arab itu ada harfu nida lil ba'id, ada lil qarib. Lil ba'id itu untuk undang, kalau yang kita undang itu jauh dari kita, maka disebut dengan ba'idun, itu jauh.
Tapi kalau yang kita undang itu dekat, maka pakai harfu nida lil qorib. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini boleh jauh, boleh dekat. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, karena dua kali hei. Wahai coba, benar sih. Itu menunjukkan pesan yang tidak dibisikkan, yang disampaikan itu begitu penting. Maka kemudian diulang-ulang. Hai. Kemudian diikuti siapa yang diseru, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman yang diseru tadi artinya jauh atau dekat. Ini menunjukkan siapa saja yang masih dalam dirinya, hatinya nyisakan iman, entah imannya tebal maupun tipis, imannya kokoh ataupun rapuh, kuat atau lemah, semuanya diseru untuk menunaikan puasa. Jadi tidak hanya tambah yang iman itu benar, tapi iman yang tipis, semuanya diserukan untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu amat sangat penting. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, lantas puasa itu digunakan mau apa? Puasa disyariatkan untuk mengantarkan kepada kita manusia sempurna. Manusia sempurna itu adalah manusia yang bertakwa. Paripurna itu adalah manusia bertakwa. Kekasih Allah, waliullah kita adalah yang bertakwa. Jadi kalau puasa sebulan nanti kita lakukan benar, syarat rukunnya dijalani benar, bukan hanya puasa zahir, tapi puasa batin. Maka karena kita itu menjadi manusia yang utuh, bukan manusia yang split personality, pecah kepribadian. Kalau Islam ini benar, iman percaya kepada Allah dan rukun iman itu benar-benar dijalani, namanya Muslim. Ada yang menolak sama sekali, tidak mau menerima dan tentu tidak mau jalani, namanya kafir. Tetapi ada di antara Muslim dan kafir itu bisa Muslim tetapi tidak jalani sepenuhnya, dan nyaris dipikir, maka kemudian disebut dengan munafik. Jadi bisa dibedakan jadi tiga itu. Nah, puasa ini mengantarkan kepada kita menjadi manusia bertakwa. Kaitannya dengan khutbah Rasulullah tadi. Takwa yang dimaksud di sini adalah takwa yang utuh. Soleh kita soleh yang utuh. Soleh individual juga soleh sosial. Karena ada orang yang soleh individual tapi belum soleh secara sosial. Solehnya personal. Hablumillah toh. Ya sholat 5 waktu, ya sholat rawatib sebelum dan setelah sholat fardu, ya sholat duha, ya sholat tahajud, ya puasa Senin Kamis,
poso gedebur, poso Asyura. Karena dalam sejarah puasa ini ada bertahap. Sebelum ada diwajibkan sholat puasa fardu itu Rasulullah jalani puasa Ayyamul Bid 3 hari, 13, 14, 15 1 bulan, dan puasa Asyura. Baru ada disarankan puasa ini kan 2 tahun ke-Hijrah, jadi 2 tahun di Madinah baru turun ayat ini, dan turunnya di bulan Sa'ban. Tidak langsung puasa, nanti kalau nanti Ramadan biar ada siap-siap. Mengapa perlu persiapan? Beda dengan sholat, begitu malam Isra Mi'raj oleh sholat, besok pagi zuhur sudah kaum muslimin wajib sholat, zakat ya begitu. Tapi puasa masih ada ruang untuk belajar, ruang untuk latihan, yaitu 1 bulan. Karena turunnya sholat ini bulan Sa'ban, 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Itu menunjukkan kalau seandainya puasa itu hanya menahan makan minum dan yang bakalan puasa mulai dari pagi subuh sampai maghrib, tentu tidak ada waktu untuk latihan di bulan Sa'ban. Tapi dikasih ruang untuk riyadhah, untuk latih, mempersiapkan. Maka Sa'ban itu untuk tarhib. Jadi jangan sampai puasa kita nanti terhenti di puasa dohir, tapi ada puasa batin. Dari segi dohir syariat mungkin sah, diterima, tapi tidak banyak efek karena tidak ada puasa batin. Nanti lebih jauh yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai nanti puasa yang kita lakukan nanti terhenti di puasa dohir, tapi juga puasa batin. Jangan terhenti soleh bisa belum Allah, tapi juga belum minanas, bahkan kabulul minamalam. Wujudnya kita soleh dengan Allah, soleh dengan lingkungan, baik lingkungan manusia maupun lingkungan alam sekeliling, itu tercermin. Kalau puasa kita nanti diterima dan harus latihan, tercermin bagaimana kita memperlakukan istri, bagaimana istri memperlakukan suami, bagaimana bapak ibu memperlakukan anak putra putri ini, memperlakukan bapak ibu memperlakukan teman sahabat tetangga, tercermin di situ. Maka sebaik-baik orang Islam itu, Rasulullah ditanya, ayat Islami Allah ya Rasulullah, siapa orang Islam yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah, man salimal muslimuna bilisanihi wa biyadihi. Orang Islam yang baik tercermin di sosialnya kan, bagaimana dirinya mengucap, bertutur kata, nyakiti tidak kepada istrinya, nyakiti tidak pada suami ini, nyakiti tidak pada putra putri ini, nyakiti tidak pada bapak ibu ini, nyakiti tidak dengan teman sahabat ini, nyakiti tidak dengan tetangga ini. Ini tercermin di situ tutur kata nih, tangan tidak merugikan orang. Ya. Maka kemudian tadi kita dilatih di bulan puasa supaya bermanfaat, peka kepada kehidupan sosial. Mana yang lapar dikenyangkan, yang sakit diobatkan,
Yang belum punya rumah dibantu. Yang tidak punya pakaian kedinginan diberikan pakaian kedinginan. Jadi Ramadan ini di antara tanda orang itu tanpa dan diterima, terasah kehidupan sosialnya seperti tadi. Jadi tidak benar juga kalau kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman itu ngumpet hari-hari karena sudah merasa cukup, seakan-akan tidak bisa membutuhkan pada orang lain, semua bisa tak beli dengan uang dan harta benda yang tak miliki. Maka hari-hari dihabiskan di kamar, tetangga dan meninggal dunia. Walaupun kau mendengar dirinya ngintip di jendela, setelah itu kembali ngumpet. Dari psikologi, kacamata psikologi, orang ini sebenarnya gangguan mental yang disebut dengan introvert. Ya. Jadi dengan kosong mengatakan pada kita sehat mentalnya. Nanti ada lagi pemaaf, nanti lagi ada sabar. Ngelola mesin ini kan sudah harus sabar. Ngelola mesin ini juga harus pemaaf. Mengapa? Kalau dibuka itu masing-masing jamaah punya karakter yang berbeda-beda. Nanti ini khusus belajar karakter watak. Setidaknya ada 9 watak. Manusia istrinya belum tentu wataknya sama dengan suaminya. Suaminya wataknya belum tentu sama istrinya. Anaknya belum tentu sama wataknya dengan bapak ibunya. Dan kalau di sini dasar dan memaafkan, maka tidak ada nada-nadanya. Maka bersyukurlah tapi tidak ada puasa. Jadi kita puasa itu nyata dilatih kita peka terhadap orang di sekeliling kita. Kalau ini benar, kita indahkan ilmunya, tahu benar tentang puasa, dijalani benar. Insya Allah hablum minallah kita ini soleh, hablum minannas kita ini nanti juga soleh. Bahkan tidak mungkin akan membuang bekas makanan, bungkus bingkisan makanan di depan sana. Dan mungkin kita akan merusak alam. Makanya habis habis. Sampai karena pentingnya Bapak Ibu dalam hati Allah, supaya kita pakai sapu nyamuk. Kalau punya banyak segelas ini, cari orang dibatalkan dengan ini. Kalau kita suatu saat pernah umroh atau haji di bulan Ramadan, kalau umroh itu orang-orang pada di pintu-pintu masjid, bahkan di jalan nawari, ngajak untuk berbuka bersama. Ketika kembali ke tanah airnya masing-masing, itu lupa. Oh, nanti ada ilmu yang kita dapat bisa masuk, tapi bisa masuk. Nanti hari kapan? Boleh-boleh nanti. Karena saking banyak materi yang disampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu dalam hati Allah, tak sikatnya berikutnya, tapi olehnya nanti. Setelah Rasul ditanya, bukankah setiap kita tidak bisa, belum tentu bisa memberikan berbuka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab dengan korbannya tadi yang boleh tanya tadi. Selamatkan dirimu dari api jahanam, walaupun toh hanya memberikan seteguk air untuk batalkan sahabat yang sedang berpuasa. Diteruskan ke Rasulullah, barang siapa yang di bulan Ramadan ada niatan menengok ke belakang sebelum Ramadan banyak dosa, aku akan memperbaiki
memperbaiki hidup dan kehidupanku, memperbaiki akhlak setara mulai Ramadan ini. Maka Rasul sampaikan, jika memperbagus akhlak, niatan untuk memperbagus akhlaknya di bulan Ramadan, maka dimudahkan nanti ketika berjalan di Siratal Mustaqim, di mana yang lain itu berat dirinya dengan. Barang siapa yang memudahkan orang yang adalah dalam kekuasaan tangannya, artinya anak buahnya kalau dirinya pimpinan, dan memperberat kerjaannya saat dirinya puasa, diizinkan barang sebentar istirahat, maka baginya akan dipermudahkan saat dia melihat. Yang lain itu berat, menanti lama, dirinya ringan dan dipercepat. Dan kita mempermudah pembantu kita. Barang siapa yang nahan untuk tidak melakukan maksiat di bulan Ramadan, maka dirinya Allah akan nahan murkanya nanti di akhirat saat ketika berjumpa. Barang siapa yang memberikan dan memuliakan anak yatim, maka Allah akan memuliakan saat nanti di akhir ketika liqa Allah, ketemu sama Allah. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan menyambungkan rahmatnya saat ketemu di akhirat. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah akan memutuskan rahmatnya saat nanti di akhirat. Barang siapa yang memperbanyak baca sholawat, maka timbangannya amal solehnya diperberat, diberatkan di akhirat. Siapa yang baca Al-Quran satu ayat saja sama dengan mengkhatamkan 30 juz, di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Maka mintalah jangan ditutup kembali. Pintu neraka ditutup, maka jangan mintalah untuk tidak dibuka kembali. Kemudian ada yang tanya Sayyidina Ali, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik dilakukan di bulan Ramadan? Rasulullah menjawab, jangan maksiat dan perbaiki akhlakmu. Saya kira ini saja dulu yang perlu tak sampaikan. Mudah-mudahan masih diberi umur panjang dan kemudian bisa menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh, lantas kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lapang rezeki, panjang umur, damai sejahtera keluarganya, dan mudah-mudahan kita nanti dimasukkan surganya sebelum menjadi manusia hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, sekiranya ada yang masih bergelimangan dosa, Allah ampuni. Yang masih tersesat, Allah segera berikan hidayah. Yang susah sedih dibahagiakan, yang sempit rezeki dilapangkan, yang masih bermalas ibadah, Allah mudahkan, dibukakan pintu hatinya dengan untuk datang ke masjid dan beribadah. Dan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang betul-betul bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan moga dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan para Ustaz Profesor